2060 109. Teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Aulia dengan NIM 2586260086. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifia Zauja Ahmad dengan NIM 258620601010. Jadi di sini kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir apa itu bahasa? Apa bahasa hanya sebagai alat untuk berbicara? Ternyata bahasa mempunyai kedalaman yang luar biasa. Jadi aku dan teman-teman aku akan membahas tentang hakikat, fungsi, ragam, serta sejarah singkat tentang bahasa Indonesia, bahasa kita. Oke, kita berbicara tentang soal hakikat. Secara sederhana, hakikat bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang berabitad atau menasukan yang digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja dan berkomunikasi. Berkomunikasi lainnya, bahasa itu mempunyai aturan, tapi juga dipakai oleh bersama penggunaannya. Selain sebagai alat berkomunikasi, bagi kita bahasa Indonesia, bahasa memiliki fungsi vital sebagai 3. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, identitas nasional di mata dunia. Yang ketiga, alat pemersatuan antara suku, budaya yang beragam di Nusantara. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai suku dan etnis di Indonesia dalam satu wadah pergerakan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sekaligus menandai tekad dan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, bahasa Indonesia itu tidak muncul secara tiba-tiba ya teman-teman, tetapi akar sejarahnya berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu sejak dulu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perantara perdagangan di Nusantara. Momen puncaknya terdapat pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Di sanalah bahasa Indonesia resmi diangkat menjadi bahasa persatuan. Jadi, bahasa Indonesia, bahasa kita adalah bahasa perjuangan. Merupakan negara yang kaya akan berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa. Keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadikan munculnya beraneka ragam bahasa sebagai media komunikasi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Nah, di sini ragam bahasa teman-teman. Ragam bahasa Indonesia itu sangat fleksibel. Ada ragam formal digunakan saat presentasi di kelas, menulis karya ilmiah, atau dalam upacara resmi. Cirinya adalah penggunaan kata baku dan kalimat yang lengkap. Nah, ada ragam formal juga digunakan saat nongkrong bareng teman-teman atau chat santai, tetap sopan, tapi lebih fleksibel. Penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk tahu kapan harus menggunakan ragam yang tepat. Jangan sampai pakai bahasa gaul saat mengirim email ke dosen ya. Memahami bahasa berarti memahami jati diri bangsa. Dengan menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita turut melestarikan warisan para pejuang kita. Itulah ringkasan materi dari kami. Saya Elia Virus Koliso dan teman-teman saya undur diri, sampai jumpa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasailah bahasa asing. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.